Kenapa kita harus bangga dengan Indonesia? Robert Dick, peneliti asal Inggris, menyatakan bahwa berdasar pada sumber sejarah yang berlimpah, pelaut-pelaut Nusantara sudah menjejakkan kaki di Afrika sejak abad ke-5 Masehi, yang artinya jauh sebelum bangsa Eropa mengenal Afrika dan jauh sebelum bangsa Arab berlayar ke Zanzibar. Ini juga berarti orang Indonesia lebih dulu menjelajah samudra dibandingkan Cheng Ho dan Christopher Columbus yang menjelajah pada abad ke-14. Bukan itu saja, hipotesa Robert Dick cukup mengejutkan mengenai kehebatan pelaut Nusantara. Di antaranya adalah rentang antara abad ke-5 dan ke-7 Masehi, kapal-kapal Nusantara banyak mendominasi nelayan dagang di Asia pada waktu itu. Perdagangan orang Tionghoa banyak bergantung pada jasa para pelaut Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa perkapalan Tiongkok ternyata banyak mengadopsi teknologi dari Indonesia. Bahkan, kapal Jung yang banyak dipakai orang Tionghoa ternyata dipelajari dari pelaut Nusantara. Kerajaan kuno kita memiliki wilayah yang luas. Negara lain yang pernah menjadi wilayah kita diantaranya adalah: yang pertama ada Brunei Darussalam. Catatan dari Cina dan Arab menyebutkan pada abad ke-9 wilayah Brunei Darussalam dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya yang meluaskan pengaruhnya ke Kalimantan Utara. Namun Kerajaan Majapahit bersama Patih Gajah Mada berhasil menguasai Brunei Darussalam terkait ambisinya untuk melaksanakan Sumpah Palapa. Lalu yang kedua ada Malaysia. Malaysia terletak di posisi strategis sehingga diperebutkan banyak kerajaan di masa lampau. Sriwijaya merupakan kerajaan nasional pertama yang ingin menguasai wilayah ini pada abad ke-8. Selain itu, Kerajaan Majapahit juga pernah menguasai wilayah ini atas perintah dari Patih Gajah Mada. Bahkan, setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno juga ingin menyatukan wilayah Malaysia ke wilayah Indonesia. Lalu ada Singapura. Pada masa lampau, Singapura bernama Temasek. Dahulu wilayah ini tidak terlalu mendapat banyak perhatian karena tidak memiliki kekayaan alam yang banyak. Namun buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca menjelaskan jika Temasek merupakan wilayah kekuasaan Majapahit dan mendapatkan Aditya Warman sebagai panglima militer di waktu itu. Lalu ada Kamboja. Pada abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya melakukan invasi militer ke wilayah yang sekarang menjadi Kamboja. Bukti itu diperkuat dengan ditemukannya prasasti di tepi Sungai Mekong. Yang kelima, ada Filipina. Adalah Kerajaan Majapahit yang menyatakan wilayah Mindanao, Filipina. Yang pernah menguasai wilayah ini ialah Patih Gajah Mada yang bertekad menjadikan Mindanao sebagai wilayahnya karena terikat Sumpah Palapa yang ingin menyatukan wilayah Nusantara kala itu. Peristiwa-peristiwa penting menjelang kemerdekaan Indonesia diantaranya: yang pertama, menyerahnya Jepang kepada Sekutu. Penyerahan Jepang terhadap Sekutu terjadi setelah peristiwa pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki yang terjadi pada tanggal 6 Agustus dan 9 Agustus 1945. Akibat peristiwa ini diketahui lebih dari 14.000 penduduk setempat menjadi korban. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabari bahwa pasukan Jepang sedang dalam tahap menuju kehancuran. Pihak Jepang sendiri memberi informasi bahwa pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan pada tanggal 24 Agustus 1945.
Ketika peristiwa tersebut terjadi, meski disembunyikan oleh pihak Jepang, kabar tetap beredar bahwa pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia secepatnya. Hal ini dikarenakan Sultan Syahrir mendengar berita melalui radio bahwa Jepang telah menyerah kepada pihak sekutu. Yang kedua, ada peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air. Ketika itu, pihak dari Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Wikana, dan Darwis mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi usul tersebut ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Mereka beranggapan bahwa pengambilan keputusan secara mendadak untuk memproklamasikan kemerdekaan hanya akan menyebabkan pertumpahan darah, karena kekuasaan Jepang belum diambil secara penuh oleh Indonesia. Perbedaan pendapat ini kemudian terjadi di antara dua kubu yang dikenal sebagai golongan muda dan tua. Golongan muda pada pihak Sultan Syahrir dan golongan tua pada pihak Soekarno dan Muhammad Hatta. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya sejarah peristiwa Rengas Dengklok. Lalu pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Penculikan ini bertujuan untuk mengamankan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang dan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Yang ketiga, proses perumusan teks proklamasi kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok berhasil menggugah pendirian dari Soekarno dan Muhammad Hatta. Gejolak dan desakan dari golongan muda masih terus terjadi dan akhirnya diadakanlah pertemuan PPKI di rumah Laksamana Maeda, yang merupakan kepala kantor penghubung Angkatan Laut Jepang. Rumah beliau dianggap menjadi tempat yang paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda pada tanggal 16 Agustus 1945. Perumusan teks proklamasi benar-benar sangat singkat. Setelah rapat yang diselenggarakan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo selesai, akhirnya tersusunlah naskah teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno sendiri. Teks tersebut juga disetujui oleh pihak dari golongan tua dan golongan muda. Yang keempat, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah perumusan teks proklamasi, keesokan harinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, menjadi hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, dengan dihadiri oleh para tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia dan juga seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan hasil dari perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Upacara pembacaan teks proklamasi diadakan di kediaman Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Prosesi tersebut berjalan dengan sangat lancar dengan beberapa susunan acara yang juga telah dipersiapkan sebelumnya. Beberapa di antaranya adalah pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh beberapa wali kota, yaitu Suwiryo dan Dr. Muwardi.